Salam misioner. Kembali lagi bersama kakak di sini dalam pendampingan sekami hari Minggu biasa yang ke-18 dengan tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum kita melanjutkan pendampingan hari ini, mari kita buka dengan lagu pembukaan yang berjudul Halo Halo, apa kabarmu? Tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Halo Halo, apa kabarmu? Sekarang kita mau berdoa. Jangan lupa sikap doanya, tangannya dikatup, matanya ditutup. Setelah berdoa nanti, jangan lupa disiapkan kitab sucinya, karena kita akan sama-sama mendengarkan bacaan kitab suci. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan kreativitas. Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami rezeki melalui orang tua kami. Bantulah kami agar mampu berbagi rezeki kepada sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kitab Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makanan kepada mereka." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termaksud perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di hari ini dalam pendampingan sekami. Hari ini kita memiliki tema Yesus memberi makan 5.000 orang yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 14 sampai 21. Adik-adik, kakak mau bertanya, adik-adik pernah makan di luar? Pernah? Di mana sih tempatnya? Di McD. Kakak juga pernah ke sana. Adik-adik kalau datang ke McD, yang makan banyak orang tidak sih? Banyak. Banyak ya. Bisa ada 10 sampai ratusan orang setiap hari datang ke McD untuk menyantap makanan. Nah, pertanyaannya, apakah stok makanan McD selalu ada ya? Padahal yang memesan itu banyak. Ada yang memesan ayam goreng, kentang goreng, atau juga cheeseburger. Tetapi kok mereka bisa memberi makan dengan begitu banyak orang yang datang dan semuanya terpuaskan? Ada yang tahu kenapa McD bisa memberi makan begitu banyak orang? Iya. Kuncinya adalah mereka melipat gandakan. Melipat gandakan bagaimana ya, Kak? Apakah McD adalah rumah makan pertama yang memberi makan begitu banyak orang? Jawabannya, tunggu dulu. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, ternyata Yesus terlebih dahulu memberi makan dengan begitu banyak orang, yaitu 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada yang bertanya, kok bisa ya Kak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Yesus memberi makan 5.000 orang? Karena Yesus telah mengadakan suatu mujizat atau keajaiban. Yesus memberi makan 5.000 orang yang pada saat itu datang, dan mereka makan sampai kenyang, sampai menyisakan 12 bakul. Kok bisa seperti itu ya? Ternyata Yesus juga punya rahasia. Apa rahasianya?
Sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus terlebih dahulu berdoa kepada Bapanya di surga, memohon berkat dan rahmat-Nya agar Yesus bisa memberi makan 5.000 orang yang ada di tempat itu. Dan alhasil terjadi. Semua makan sampai kenyang. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mau memberi pesan kepada kita. Kalau di McD tadi, mereka bisa memberi makan begitu banyak orang karena mereka punya persiapan, punya stok yang banyak. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Di sini Tuhan mau berbicara atau memberi pesan kepada adik-adik dan juga kepada kakak, bahwa bila mana kita memberikan kepada Yesus apa yang kita miliki, kita akan memperoleh berkah dan rahmat yang berlimpah-limpah. Contohnya saja tadi Tuhan Yesus hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan memberikan atau berdoa kepada Bapanya, memohon rahmat, dan akhirnya semua yang ada boleh makan dengan kenyang dan juga menyisahkan 12 bakul. Adik-adik, kita telah belajar bahwa lebih besar, lebih baik, seperti contoh McD yang tadi. Tetapi tunggu dulu. Sebetulnya sedikit itu lebih baik saat Allah bersama dengan kita. Nah, adik-adik, makanya di sini juga kakak mau berpesan, ketika adik-adik mau menyantap sesuatu atau makan bersama, jangan lupa tetap berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus agar apa yang adik-adik santap, walaupun jumlahnya sedikit atau ala kadarnya, itu dapat mengenyangkan dan menjadikan energi. Baik adik-adik, sekian dulu dari kakak untuk renungan kita di hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, sedikit itu lebih baik bila Yesus ada bersamanya. Sampai bertemu lagi. Salam misioner. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Misioner, salam kreativitas. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam kreativitas minggu biasa ke-18 dengan tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Hari ini kita akan membuat kreativitas, yakni bakul yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Kreativitas kita kesempatan ini kita membutuhkan alat pewarna, yakni pensil warna dan spidol, lalu alat pemotong berupa cutter dan gunting, pensil, lem, dan selembar kertas HVS. Sekarang kita akan membuat bakul.
Sehingga akan menjadi seperti ini. Adik-adik juga bisa mengkreasikan dengan menulis 5 roti dan 2 ikan. Lalu di sisi belakangnya, adik-adik dapat menulis ayat emas sesuai dengan bacaan, yakni Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Matius pasal 14 ayat 16. Demikian kreativitas kita pada minggu ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Salam misioner, salam kreativitas. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan berkreativitas bersama. Pesan kakak hari ini, kita harus menjadi seorang yang penuh kasih. Seperti Yesus, meskipun dia hanya memiliki sedikit, namun dapat melakukan hal untuk menolong dan berbuat baik. Itulah yang dikatakan seorang yang penuh kasih. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa dan lagu penutup. Sampai jumpa minggu depan. Salam misioner. Kristus, bantulah kami agar selalu ingat bila kami memberi apa yang kami miliki dengan tulus. Kami tidak akan berkekurangan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.